Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah henti-hentinya diberikan kepada kita, bahkan tanpa kita minta sekalipun, dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam ta'zim, salam penghormatan, salam cinta, salam rindu kepada beliau yang telah kita jadikan sebagai qudwah hasanah kita, yang mencintai kita lebih dari cinta kita kepada beliau, yang membela kita di dunia dan di akhirat, yang senantiasa peduli kepada kita, bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah umatnya yang diingatnya, yang disebut-sebutnya, yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan di dalam menjalankan amalan-amalan ajaran Islam dalam kehidupan kita, dan pada saatnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal sebagai bulan ampunan Allah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kita untuk membersihkan diri kita
dari segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Sebuah kisah yang sering kita baca di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi dari sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, mengisahkan, kata Nabi, ada seseorang dari umat sebelum kita yang telah membunuh 99 orang. Luar biasa. Karena dosa itu adalah beban, dan biasanya pelaku dosa akan senantiasa dihantui oleh rasa bersalahnya, maka dia ingin bertobat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Lalu dia mencari siapa orang yang paling alim di muka bumi ketika itu untuk bisa membimbingnya bertobat. Akhirnya dipertemukanlah dengan seorang rahib atau pendeta pada masa itu. Lalu orang itu berkata kepada pendeta, kepada rahib itu, saya telah membunuh 99 orang. Kira-kira masih adakah peluang untuk saya bertobat? Dan kira-kira apakah tobat saya masih bisa diterima? Lalu rahib itu menjawab, jangankan 99 nyawa, satu orang saja kamu bunuh, itu sudah dosa yang sangat besar. Dia menutup peluang tobat yang senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena orang itu kecewa, kata Nabi, faqatalahu wa kammalahu mi'ah. Orang itu akhirnya membunuh rahib itu dan jumlah korbannya genap menjadi 100. Semakin banyak dosa seseorang, semakin dihantui oleh rasa bersalahnya, maka dia pun terus mencari orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Diharapkannya bisa membimbingnya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya bertemulah dengan seorang alim. Alim yang betul-betul memahami agama dengan pemahaman yang mendalam, faham tentang teks dan konteks daripada ajaran Islam, ajaran agama pada waktu itu. Dia tahu tentang fisiologi manusia, tahu tentang bagaimana menghadapi umat, dan seterusnya. Lalu orang itu berkata kepada sang alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada peluang untuk saya bertobat dan tobat saya diterima? Lalu kata sang alim itu, siapa yang menghalangimu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diberikan peluang yang juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun hambanya. Tapi kata sang alim itu ada syaratnya. Kamu harus pergi ke negeri tertentu yang disebutkan oleh sang alim. Kenapa? Karena penduduknya orang-orang baik. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung halamanmu yang lama. Kenapa? Karena penduduknya orang-orang jahat. Banyak orang-orang jahat di kampungmu itu. Akhirnya karena bimbingan daripada alim itu, orang itu pun berangkat menuju negeri yang disebutkan oleh sang alim. Qaddarallah, di tengah jalan orang itu meninggal dunia. Maka datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, memperebutkan orang tersebut. Malaikat rahmat ingin membawanya ke surga, dan malaikat azab ingin membawanya ke neraka. Keduanya beradu argumentasi, masing-masing memberikan argumentasinya. Kata malaikat rahmat, dia sudah datang
dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagianku. Kata malaikat azab, ini bagianku. Karena dia sudah membunuh 100 orang dan belum beribadah dan beramal sama sekali. Karena tidak ada yang mengalah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat ketiga, malaikat pengadil. Lalu kata malaikat pengadil itu, sekarang kita ukur. Apabila jarak orang itu lebih dekat ke negeri yang akan dituju, maka orang itu diambil oleh malaikat rahmat dan dibawanya ke surga. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu lebih dekat kepada kampung halamannya lama, maka dia akan diambil oleh malaikat azab dan akan dibawa ke neraka. Dan setelah diukur, ternyata jaraknya lebih dekat ke negeri yang akan dituju. Dalam satu riwayat dikatakan selisihnya hanya 1 jengkal saja. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika telah memudahkan taubatnya seseorang, maka Allah mudahkan segala-galanya. Dan pada akhirnya orang itu pun diambil oleh malaikat rahmat dan dibawanya ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari hadis ini, dari cerita ini. Yang pertama, bahwa kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda tobat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena tobat ini adalah perintah dari Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma tubu ilaihi." Kemudian bertobatlah kepadanya. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfiru rabbakum. Senantiasalah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaum. Karena sesungguhnya aku di dalam satu hari senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, masih mohon ampun dan bertobat kepada Allah satu hari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, orang yang bersalah dan berdosa dan bergelimang maksiat yang tadinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah dia bertobat, maka berbalik menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan jiwa raganya. Dan yang terakhir, yang luar biasa, bahwa kalau seseorang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosa dan kesalahannya akan dikonversi dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba," kecuali orang yang bertobat, "wa amana," dan beriman, "wa amila amalan salihah," dan beramal saleh, "faulaika," maka mereka itulah, "yubaddilullah," Allah Subhanahu wa taala akan ganti sayyiatihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan semaksimal mungkin bulan suci Ramadan, terutama kita bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma warfa' anna al bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba wal zina wal fahsya wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan min biladin Indonesia khassa min sa'ir buldani muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.